semester 5 dengan NIM 19011008. Baik, saya sudah berada di SMA Negeri 1 Rambah Samo. Saya akan melakukan wawancara seputar bimbingan konseling dengan guru BK yang berada di SMA 1 Rambah Samo. Penasaran dengan videonya? Yuk simak selanjutnya. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Yanti, selalu dipanggil dengan Ibu Yanti ya Bu. Beliau merupakan salah satu guru BK di sekolah SMA 1 Rambah Samo. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Yanti seputar dengan pertanyaan BK. Nah, yang pertama ini, Ibu kan sudah 8 tahun Ibu menjadi guru BK. Nah, apa sih Ibu suka duka Ibu menjadi guru BK selama ini Bu? Nah, jadi selama 8 tahun menjadi guru BK tentu pasti ada suka dan dukanya ya. Nah, salah satunya kalau suka itu pasti senang ya. Nah, senangnya jadi guru BK itu ketika ada salah satu siswa-siswi yang misalnya dia merasa percaya dia punya masalah, jadi dia tuh pengen cerita ke ibu gitu kan, Bu, aku udah bisa nggak konseling gitu kan. Jadi ada ruangannya, jadi kami kesepakatan itu ketika ibu nggak ngajar di kelas, jadi kami melakukan konseling ini gitu. Jadi ngerasa senang ketika dia merasa punya masalah secara bersama-sama. Sebenarnya kalau ibu itu bukan berikan nasihat, intinya hanya memberikan alternatif pilihan-pilihan. Semua keputusan itu ibu kembalikan kepada muridnya. Itu biasanya yang dilakukan. Kalau yang kurang berkenan mungkin ada anggapan salah satu guru atau di antara gurunya dibilang, oh guru BK itu kan ada kerjanya ya gitu. Ada sebagian tapi nggak semuanya. Artinya kalau yang biasanya cenderung apa yang harusnya dikerjakan itu jangan dikerjakan. Artinya apapun ungkapan guru-guru terhadap guru BK ya diabaikan aja. Yang penting kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kemudian Bu, menurut Ibu apa sih pentingnya BK berada di sekolah begitu? Sebenarnya ada beberapa kegunaan guru BK itu ada di sekolah. Pencegahan, misalnya ada siswa-siswi misalnya yang merokok, bagaimana guru BK itu kalau ada masuk kelas kita berupaya agar rokok itu membahayakan buat dirinya bahkan juga orang di sekitarnya. Kemudian banyak dampaknya seperti selain itu kerugian nanti dari segi materi, ya kan? Artinya guru BK itu bisa memberikan materi ya kan ketika di dalam kelas. Kalau merokok itu seperti ini dampaknya ini gitu. Salah satunya. Kemudian Bu, kalau kita ngomongin BK nih ya Bu, pasti di pikiran siswa itu, oh malaslah ke BK karena BK itu khusus untuk anak-anak yang bermasalah. Nah, Sari kan juga pernah nih Bu menjadi siswa. Sari pun juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Seumur-umur hidup cuman sekali masuk ke BK itu pun karena ada masalah di luar sekolah dan cerita dengan guru BK. Dan sampai di guru BK itu barulah permasalahan itu selesai. Kemudian bagaimana sih pandangan Ibu cara mengubah paradigma siswa ini supaya BK ini bukan hanya tempat untuk anak-anak yang bermasalah, akan tetapi BK ini kan juga bisa untuk curhat, kemudian bagaimana cara dia menyalurkan bakat dan minatnya melalui guru BK tersebut. Jadi kalau bisa menanggapi pertanyaan tersebut ya kan, kebetulan Yanti kan punya jam, ibu kan punya jam masuk kelas, berupaya bagaimana sebenarnya guru BK itu bukan harus ditakuti ya, artinya menjadi teman sahabat. Ketika ada permasalahan silahkan cerita ke ibu ya kan. Di situ biasanya ibu tuh bukan memberikan nasihat ya kan, artinya memberikan alternatif. Contoh misalnya tamat SMA dia bingung mau kuliah di mana ya kan, jurusan apa ya kan. Nah tentu ditanya sama siswanya, dia tuh pengennya tuh senangnya tuh kalau bekerja di mana kan, seperti itu. Terus senang kalau misalnya ngambil kerja tuh misalnya kalau jadi guru apa kan gitu. Nah itulah upaya. Jadi di situ ya kan pas masuk ke kelas itu berupaya artinya memperkenalkan BK itu apa, terus memperkenalkan atas rahasia apapun data ataupun informasi yang diperoleh dari klien atau konseling itu tentu tidak akan diceritakan kepada wali kelas, ke teman-temannya. Jadi dia merasa percaya, oh ibu tuh rupanya bisa jaga rahasia ya, aneh. Jadi dengan seperti itu dengan sendirinya dia akan cerita permasalahannya. Itu biasanya. Ngomongin asas kerahasiaan Bu, boleh nggak Bu, misalnya siswa ini mempunyai masalah, kemudian karena ada asas kerahasiaan ini, apakah boleh teman-temannya ini ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan siswa ini Bu? Nah tergantung dari kesepakatan dari siswanya. Misalnya siswa itu kan
datangnya sendiri. Kalau dia butuh teman untuk didampingi gitu kan, terus kalau dia ngerasa nggak apa-apa nih apa yang disampaikan itu diketahui sama temannya gitu kan, artinya sesuai dengan kesepakatan antara ibu dengan siswanya. Kalau dia ngerasa nyaman dengan berteman ya silakan, kalau dia nyaman dengan sendiri ya silakan dengan sendiri. Itu biasanya yang Berarti atas persetujuan dari siswa tadi. Kemudian permasalahan apa saja yang selalu ibu tangani ibu seputar siswa yang ada di SMA 1 ini? salah satu diantaranya siswa-siswi misalnya yaitu cara masuk ke kelas. Ya dari situ wali kelasnya itu udah pernah manggil, misalnya panggilan dari wali kelas, kunjungan ke rumah gitu kan wali kelasnya, terus wali kelasnya cerita ya ini tolonglah ini namanya ini ya itu gini-gini gitu kan, maksud tuh jangan masuk sekolah gitu kan. Nah, terus ya, upaya yang dilakukan adalah mencari tahu seperti apa dia waktu SMP-nya, SD-nya. Jadi dapat informasi itu bahwasanya bu dia tuh di SMP tuh kayak gini-gini bu, ini ada ya berarti udah tahu nih informasi dari teman nih, dia tuh malas ke sekolah gitu kan, jarang ke sekolah, buat tugas juga malas. Terus ketika itu ibu titip pesan sama temannya bahwasanya besok kalau dia datang tolong jumpai ibu. Jadi temannya itu udah menyampaikan pesan, dia bilang gini bu, siapa yang butuh ibu, siapa yang butuh dia yang cari. Jadi kebetulan karena dia bilang seperti itu, ya udah karena ada BK itu namanya kunjungan ke rumah, ya kan? Komisi dia bilang, jadi kunjungilah ke rumah murid ibu tuh, cari tahu informasinya, ketemu sama orang tuanya, cerita banyak kan. Nah terus dah tuh dan kita sama orang tuanya suruh nemuin nanti kalau udah ke sekolah. Hari itu ketemu, nah ketemu kebetulan kemarin tuh di perpustakaan juga gitu kan, mengadakan konseling itu perubahan sama dia kan, ibu tetap bilang sama dia yang bisa mengubah dirinya bukan ibu, dia sendiri. Artinya mungkin setelah bertemu tatap muka ini gitu kan, mudah-mudahan harapan itu yang malas dari dirinya rajin gitu kan. Kadang ada yang menghasil, ada juga yang tidak. Nah kebetulan yang ibu maksud tuh ada perubahan pada dirinya, dia lebih rajin datang ke sekolah. Cuman masih ada yang perlu diperhatikan, mungkin perbaikan ketika jam belajar, misalnya dia ke pasar, mungkin ada satu di antara mungkin sikapnya tidak baik ya. Tapi kalau untuk sedikit rajin datang ke sekolah, udah ada perubahan nampaknya. Tapi tetap yang mengubah dia itu sebenarnya bukan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin kan ibu datang ke rumahnya bangun nggak mungkin kan? Tapi ada tetap kembalikan ke dia. Berarti intinya ibu hanya sebagai jembatannya aja. Nah, menurut ibu permasalahan seperti itu apa yang menjadi faktor dia bisa seperti ini? Ya, faktor itu sepertinya temannya, pacarnya, kebetulan dia punya pacar gitu kan. Selain teman sebayanya juga pacarnya juga besar pengaruh. Kalau orang tuanya selalu memberikan dukungan, apa yang dibutuhkan anaknya diberikan, seperti mau beli baju sekolah dipenuhi, beli sepatu baru dipenuhi, nggak ada kendala. Artinya orang tua itu berupaya bagaimana yang minimal tamat SMA lah. Menurut ibu apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah sejak sekolah-sekolah, apalagi terkhusus dengan BK ini bu, karena kita ketahui kan jarang sekali BK ini dijumpai, apalagi dekat daerah sekolah yang terlalu itu bu. Nah sebenarnya kalau yang menurut pengalaman itu kan kalau misalnya di sekolah itu kan memang dibutuh guru BK, berarti kepala sekolah kan yang misalnya mencari misalnya sekolah ini butuh berapa kan, kalau kami biasanya kan 150 murid itu satu guru. Nah kebetulan di sini kan lebih dari 500, makanya di sini 3 guru BK. Artinya tergantung kalau yang tahu bagaimana sekolah itu maksudnya berapa jumlahnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berarti itu manajemen kepala sekolahnya lagi ya bu, bagaimana cara dia supaya guru BK itu bisa terpenuhi di sekolah kita. Nah, menurut ketentuannya itu 150 siswa itu satu guru BK. Satu lagi bu, pesanlah untuk kita semua di sini, kemudian untuk siswa-siswa yang ada di luar sana yang bisa menyaksikan video ini bu, pesan untuk seluruh siswa di Indonesia begitu. Seperti apa pesan yang dalam terkhusus di dalam BK bu? Ya. Kalau belum pesan. Ya pesan. Ya kalau misalnya pesan itu kan siswa-siswinya itu
kalau misalnya berangkat dari rumah ya kan, kalau orang tuanya tahu ya kan berangkatnya ke apa artinya dari rumah ke sekolah, berangkatlah dari rumah ke sekolah, kan ada beberapa siswa-siswi ya kan, orang tuanya tahunya pergi ke sekolah tapi rupanya nggak sampai ke sekolah ya kan. Belajarlah dengan baik sungguh-sungguh ya kan, mudah-mudahan dengan belajar dia dengan apa yang dicita-citakan itu dapat terwujudkan dan menjadi orang yang berguna baik keluarga, bangsa dan negara. Baik, itu tadi hasil wawancara dari Ibu Yanti mengenai seputar bimbingan konseling. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.